Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Oke, di video kali ini gue ingin menceritakan sebuah film yang menurut gue ini film yang sangat miris dan sangat menyedihkan. Dimana ketika suatu tradisi dijadikan kepercayaan mutlak bagi sebagian orang dan membenarkan apa yang mereka lakukan, yang sebenarnya itu melanggar norma-norma kehidupan manusia. Perlu kalian garis bawahi guys, beruntunglah kita tinggal di Indonesia tercinta ini. Walaupun kita bukan negara maju, tapi soal kemanusiaan, hidup bertetangga yang rukun, patut kita syukuri dan pertahankan. Film horor terbaru dari India yang baru rilis di bulan November ini. Film ini berjudul Kori, dan di India sendiri film ini sedang populer guys. Karena film ini adalah film kisah nyata, dan apa yang terjadi dalam film ini masih terjadi sampai dengan sekarang. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, di sebuah perkebunan tebu, terlihat ada seorang wanita yang sedang berlari dari kejaran seseorang. Entah siapa yang mengejarnya, dengan wajahnya yang sangat ketakutan. Lalu terdengar ada suara anak-anak yang menghampiri dia dan memberikan sebilah pisau kepadanya. Di sini juga dia melihat seperti ada sosok makhluk yang membuatnya sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja tangannya itu seperti ada yang menggerakkannya, lalu mengambil pisau tersebut. Dia merobek perutnya sendiri oleh pisau yang dia pegang, dan film pun dimulai. Siang itu di sebuah panti asuhan anak-anak, dia saksi salah satu orang tua asuh di panti itu. Saksi ini sangat suka dengan anak kecil. Jiwa kasih sayang keibuannya tercermin di wajah saksi yang cantik. Selang beberapa saat datang Heman, suaminya itu, yang diantarkan oleh supir pribadinya. Di tengah mereka yang sedang menikmati jajanan, terlihat ada mobil yang berhenti di persimpangan jalan. Dengan tatapan tajam seperti orang-orang itu mengancam Heman. Saksi yang bertanya kepada Heman siapa mereka itu. Namun Heman sendiri malah mengalihkan pembicaraannya. Singkatnya mereka pun pulang ke rumah. Di saat itu Kajala supir pribadinya memberikan sebuah hadiah ucapan selamat kepada saksi atas kehamilan anak pertama mereka. Di malam harinya saksi yang terbangun karena mendengar ada suara keributan. Ternyata rumah mereka yang disatroni oleh orang-orang yang tadi siang. Heman yang dikeroyok dan dipukuli. Mereka adalah orang suruhan penagih hutang. Ternyata Heman ini mempunyai hutang yang sangat besar guys kepada seorang rentenir. Heman yang belum bisa membayarnya sekarang. Mereka mengancam jika Heman tidak bisa membayar dalam waktu 24 jam, maka istri dia yang akan menjadi korbannya. Heman meminjam uang untuk bisnisnya, namun bisnis tersebut malah bangkrut sekarang. Saksi sendiri tidak tahu kalau Heman ini mempunyai hutang yang sangat besar. Heman yang terdesak dan dia juga hanya diberi waktu 24 jam saja. Tentunya tak mudah baginya mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat besar secara singkat. Heman pun berencana akan pergi dari rumahnya itu untuk menghindar dari kejaran orang-orang rentenir. Di pagi harinya Heman menghubungi Kajala dan berbicara semua kepadanya. Heman meminta bantuan kepada Kajala untuk mencarikan tempat yang sekiranya orang tidak akan tahu keberadaan mereka. Kajala ini yang kebetulan adalah orang pedesaan. Di tempat asalnya adalah daerah yang sangat terpencil, jauh dari jangkauan orang-orang. Bahkan di daerahnya itu satu desa hanya diisi beberapa rumah saja. Tanpa berpikir panjang, Heman pun menyetujuinya. Saksi yang sebagai istri baik demi keselamatan bersama dia pun rela kalau harus tinggal dan jauh dari perkotaan. Lalu mereka pun segera berangkat. Setibanya di sana, ternyata mereka ada di tengah perkebunan tebu. Di persimpangan jalan, mereka yang harus turun karena rumah mereka yang akan tepati harus memasuki perkebunan tebu yang lebih dalam dan hanya bisa dilalui dengan jalan setapak. Kajal menyuruh Heman dan istrinya itu untuk duluan saja dan menunjukkan jalan satu arah untuk menuju ke tempat tujuan mereka. Sementara dia yang akan menyusul karena dia juga harus menyembunyikan mobilnya itu. Tempatnya yang benar-benar terpencil guys, bahkan tak ada sinyal handphone di sana. Awalnya mereka senang-senang saja berada di tengah-tengah perkebunan tebu dan tak menghiraukan apapun di sana. Namun mereka mulai menyadari ternyata banyak jalan dan mereka mulai bingung sekarang. Jalan mana yang harus mereka lewati? Saksi yang melihat orang-orang itu seperti menunjukkan sebuah arah. Saksi yang anggap itu adalah tanda arah mana yang mereka harus lalui. Karena belum pasti, Heman akan memeriksanya terlebih dahulu dan menyuruh saksi untuk menunggunya di sana. Kala itu oke-oke saja untuk saksi ditinggal sendirian dan saksi pun tak ketakutan. Namun lama-kelamaan saksi mulai merasakan ada ketidaknyamanan berada di tempat itu. Hingga malam tiba, dia yang tak sadar sampai terlelap tidur. Heman yang tak kunjung tiba, dia pun memutuskan untuk mencarinya ke arah jalan yang Heman lalui. Kondisinya yang sangat gelap tanpa ada penerangan apapun. Saksi mulai panik karena dia juga tidak tahu harus lewat mana. Sampai pada akhirnya dia menemukan ada sebuah rumah, namun pintunya itu yang tergembok. Dia menelusuri ke pinggiran rumah itu dan untunglah mereka kini bertemu kembali. Heman yang tersesat dan sedang mencari saksi ke tempat yang tadi.
Di rumah itu mereka bertemu dengan Manodepi, istri dari Kajala. Keseharian Manodepi yang sebagai seorang petani dengan perkebunan tebu yang cukup luas. Di kehidupan daerah itu masih menganut paham kuno guys, yaitu wanita ada di bawah pria. Pria selalu diutamakan dan di sana pria itu mahal guys. Sebenarnya mereka tidak tinggal di rumah itu, namun karena Heman yang butuh tempat, akhirnya Manodepi bersama Kajala membuka kembali rumah tersebut. Malam itu pun berlalu. Di keesokan hari, Heman yang harus pergi bersama Kajala dan harus meninggalkan Saksi di sana. Untuk mengatasi kebosanannya, Saksi berjalan-jalan di area sekitar rumah itu dan sampailah dia di sebuah sumur tua. Namun tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh Heman yang datang. Heman beritahukan kalau dia akan mengurus semua permasalahan hutangnya itu dan Heman yang harus berangkat ke kota. Di setiap harinya Saksi yang selalu ditemani oleh Manodepi. Manodepi mengajarkan banyak hal kepada Saksi. Dengan kebaikannya Manodepi, Saksi yang merasa dia menjadi sosok ibu baginya. Semuanya berjalan normal dan menyenangkan selama dia berada di sana. Hingga pada suatu malam terlihat ada sosok anak kecil yang keluar dari perkebunan tebu. Hari itu Saksi melihat ada seorang wanita yang sedang memotong kayu bakar di depan rumahnya. Dan terlihat ada bekas luka di perutnya dia. Tak lama Manodepi datang, tapi di sini Manodepi bersikap seperti tidak suka dengan keberadaan Rani di sana. Manodepi menceritakan kalau Rani itu adalah menantunya, istri dari anaknya Manodepi yang bernama Rajbir. Dulu ketika Rani mengandung anaknya, dia mengalami kecelakaan sampai anak dalam kandungannya itu meninggal. Dan Manodepi terpaksa harus merobek perutnya dia karena untuk mengambil bayinya yang sudah meninggal. Sejak tragedi tersebut, Rani yang terpukul karena kematian anaknya. Dia yang tak pernah berbicara lagi dan hanya diam saja sampai dengan sekarang. Dan Rajbir putranya itu sudah tak tinggal lagi di sana. Diceritakan anak putranya itu yang sedang merantau ke kota. Saksi yang iba mendengar cerita darinya mengatakan kalau dia dan Heman sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Di malam itu Saksi yang sendirian sekarang. Manodepi yang sedang pulang sebentar, sementara Heman yang sampai sekarang tak kunjung datang. Saksi yang melihat ada anak kecil di sana. Dia yang penasaran terus mencari anak-anak itu. Saksi yang tidak curiga dengan keberadaan anak-anak itu. Namun tiba-tiba Manodepi datang dan langsung membawa Saksi dari sana. Manodepi terlihat ketakutan setelah dia tahu Saksi yang melihat ada ketiga anak laki-laki. Manodepi meminta kepada Saksi jangan mengikuti anak-anak itu pergi karena itu berbahaya untuk Saksi sendiri. Saksi yang merasa aneh kenapa Manodepi melarangnya. Di sini Manodepi tidak menjelaskan secara jelas soal anak-anak tersebut. Dia hanya melarang Saksi untuk tidak mendekati mereka saja. Tapi semakin hari anak-anak itu kini semakin dekat dengannya. Dia juga melihat ada sebuah radio di depan pintu kamarnya. Dan lagi-lagi Manodepi yang marah melihat Saksi yang malah nekat tetap mendekati mereka. Dia beralasan ini semua demi kebaikannya Saksi. Saksi yang merasa heran dengan sikapnya Manodepi. Apalagi dia yang kasar kepada Rani, menantunya dia sendiri. Seperti ada sesuatu rahasia yang disembunyikannya. Di sini Saksi mulai ketakutan dengan sikapnya Manodepi kepadanya. Di malam itu Heman kembali pulang. Saksi dengan kekhawatirannya menceritakan semua keanehan dan kecurigaan Saksi kepada Manodepi. Saksi meminta kepada Heman untuk segera pergi dari sana karena dia merasa ketakutan di rumah itu. Heman pun menenangkannya dan mengiyakan permintaan Saksi. Singkatnya di malam itu juga mereka bergegas pergi. Namun baru saja mereka sampai di depan gerbang, tiba-tiba saja dia dihadang oleh Kajala, supir pribadinya mereka sendiri. Ternyata ini semua sudah dalam rencananya mereka guys. Di malam itu juga Kajala bersama Manodepi melakukan ritual di tengah perkebunan tebu bersama dengan seorang dukun. Kehamilan Saksi yang dijadikan tumbal di dalam ritual tersebut. Setelah itu Saksi yang diikat. Manodepi menceritakan alasan kenapa dia melakukan ini kepadanya. Diceritakan adiknya Kajala yang bernama Rajes waktu itu menikahi seorang perempuan bernama Sunaini. Ternyata tak disangka Sunaini ini adalah seorang wanita yang mempunyai ilmu sihir. Sejak Sunaini masuk dalam kehidupan keluarganya Manodepi, itu malah membawa petaka untuk mereka. Manodepi mempunyai 4 anak putra, 3 diantaranya masih kecil. Namun akibat sihir Sunaini yang mempengaruhi mereka, ketiga anaknya itu yang selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh Sunaini dan bahkan mulai memusuhi Manodepi sendiri. Sampai pada suatu ketika Sunaini hamil. Manodepi memberitahukan kepada Rajes untuk menasihati Sunaini agar dia tidak mempengaruhi ketiga anaknya itu. Hingga pertengkaran hebat terjadi di antara mereka. Sampai terjadilah Sunaini yang menikah Rajes. Dan setelah itu dia menusuk perutnya dia sendiri. Dan Sunaini menjatuhkan dirinya ke dalam sumur tua yang ada di tengah perkebunan tebu.
Tapi dia tidak sendirian. Sunaini juga membawa ketiga anaknya Manodepi untuk melakukan bunuh diri bersamanya. Dari keempat putra Manodepi tersisa hanya tinggal Jabir saja. Beberapa tahun kemudian, anak sulungnya itu, Rajbir, menikahi Rani. Dan sampai Rani pun hamil. Namun di usia kehamilannya yang sudah beranjak 8 bulan, hantu dari Sunaini dan ketiga anak itu datang dan mulai mempengaruhi Rani untuk menusuk perutnya dia sendiri, sama seperti yang dilakukan oleh Sunaini kala itu. Tapi Rani sendiri masih bisa terselamatkan, walaupun janin yang ada dalam perutnya itu tewas. Setelah kejadian itu, Rani yang tidak bisa lagi memberikan keturunan kepada Rajbir. Keluarga Manodepi ini terkena kutukan dari Sunaini, guys. Semenjak saat itu, di setiap Rajbir menikah dan istrinya itu hamil, di setiap usia kehamilannya beranjak 8 bulan, akan selalu didatangi oleh roh gentayangannya Sunaini. Bahkan Rajbir pun kala itu sudah menikahi 3 wanita. Untuk menghentikan kutukan dari Sunaini, setiap wanita yang hamil 8 bulan harus tinggal di rumah itu selama 3 hari 3 malam. Di sini Manodepi memanfaatkan kehamilannya Saksi yang sudah berusia 8 bulan itu, guys. Jika Saksi bisa selamat selama masa kurungannya, maka kutukan dari Sunaini ke keluarga Manodepi akan terlepas selamanya. Dan kini dia pun meninggalkan Saksi sendirian di sana. Tak lama kemudian penampakan itu muncul. Di pagi harinya, Saksi berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Dia juga melihat ada bekas telapak tangan di perutnya itu. Ketiga anak laki-laki yang kembali muncul. Mereka yang mencoba berinteraksi dengan Saksi. Lalu terlihat wanita yang berbaju merah sedang bermain dengan ketiga anak laki-laki itu. Saksi yang sadar kalau mereka adalah roh gentayangan. Dia hanya berfokus untuk mencari jalan keluar dari sana. Dia yang kini ada di depan sumur tua. Lalu naik ke atas untuk melihat arah jalan keluar. Dia pun menandai setiap belokan yang dia sudah lewati. Sampai dia ke tempat orang-orangan itu, Saksi yakin dengan jalan yang akan dilaluinya. Namun entah kenapa tiba-tiba saja jalannya kini menjadi buntu, guys. Dia seperti ada di dalam sebuah labirin dan dia hanya berputar-putar saja di sana. Hari pun sudah mulai gelap, namun dia belum juga menemukan jalan keluarnya. Di malam itu juga dia berusaha keras untuk mencari jalan keluar. Bahkan dia membuat petanya sendiri, jalan mana saja yang sudah dia lalui. Yang menjadikannya sulit baginya adalah karena di sana yang terlalu banyak jalan. Dia harus menelusuri satu persatu di setiap jalannya. Tapi ujung-ujungnya hanya ketiga tempat itu saja, rumahnya orang-orangan itu dan tempat sumur tua. Di tengah kondisi hamil tua, dia yang harus berjuang sendirian untuk keselamatan dia dan bayi yang ada dalam perutnya. Lelah beserta putus asa yang mulai menghantui. Saking lelahnya dia pun yang tertidur di sana. Saksi terbangun dan kembali lagi ke rumah. Di tengah kesulitan, dia masih mengingat kepada bayi yang ada dalam kandungannya. Memaksa dia harus mencari makanan sisa agar bayi yang ada dalam kandungannya tidak kelaparan. Mungkin kalau Saksi hidup sendirian, tak makan seharian pun bukan masalah untuknya. Inilah bukti perjuangan seorang ibu kepada bayi yang dikandungnya. Meregang nyawa, mereka mempertaruhkan segalanya. Saksi tersadar satu hal dengan apa yang terjadi seperti sebuah petunjuk baginya. Lalu dia kembali diperlihatkan ketiga anak-anak itu yang sedang bermain dengan Sunaini. Tapi apa yang dilihatnya tidak seperti apa yang diceritakan oleh Manodepi kepadanya. Sunaini ini justru adalah seorang wanita baik-baik, guys. Seorang wanita yang menyayangi anak-anak kecil. Itulah kenapa anak-anak tersebut mencintai Sunaini, bahkan lebih dekat dengan Sunaini daripada dengan Manodepi yang adalah ibu kandungnya mereka sendiri. Waktu itu Sunaini yang sedang hamil 8 bulan. Diketahui kalau bayi yang ada dalam perutnya itu adalah bayi perempuan. Di sini mulai terungkap, guys, tradisi kuno yang masih dipakai di zaman modern. Bagi mereka, melahirkan bayi perempuan itu adalah suatu musibah. Bahkan mereka pun tak ingin bayi itu kelahir. Tapi di sini Sunaini sendiri ingin melahirkan bayinya tersebut. Dia tidak mau janin yang ada dalam perutnya yang akan dibunuh. Saksi diperlihatkan kejadian apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Rajesh tega memukul istrinya sendiri yang sedang hamil tua. Karena janin yang ada dalam perutnya adalah bayi perempuan.
Sunaini yang tak mau menggugurkannya membuat Rogers marah besar. Ketiga anak-anak itu datang, memberikan pisau untuk Sunaini menjaga diri. Namun Rogers yang terus memukulinya, hingga ketiga anak-anak itu mendorong dia. Sampai dia pun terjatuh dan tepat mengenai pisau yang dipegang oleh Sunaini. Pisaunya itu menancap tepat mengenai jantungnya Rogers, hingga dia pun tewas. Manodepi datang dan melihat Rogers tewas. Dia menuduh Sunaini yang melakukannya. Di sini saksi sedikit mulai paham dengan apa yang terjadi. Lalu dia diperlihatkan mereka yang sedang melakukan ritual gilanya dengan membuang bayi perempuan ke dalam sumur tua. Mereka percaya dengan membunuh bayi perempuan akan membawa keberuntungan dan panen mereka akan melimpah. Saksi yang melihat ke dalam sumur tua dan terlihat banyak bayi perempuan yang dibuang di sana. Singkatnya, saksi berhasil melewati hari ketiganya dia. Tak lama datang Manodepi. Dia yang melihat saksi yang masih hidup dan berucap syukur kalau kutukan itu kini terlepas dari keluarganya dia. Heman dan Kajala pun datang. Tapi saksi di sini mengungkapkan semuanya. Apa yang terjadi dan kebohongan mereka terhadap wanita yang sudah menjadi korban kekejian mereka. Saksi mengingat kembali apa yang terjadi kepadanya saat dia berhadapan dengan roh gentayangannya Sunaini. Kala itu saksi berjanji kepadanya akan mengungkap cerita yang sebenarnya ke semua orang untuk menghentikan tradisi kekejian bayi perempuan yang dijadikan tumbal. Saksi yang berusaha melawan pengaruh dari roh gentayangan Sunaini. Setelah Sunaini yang dituduh membunuh Rogers, dia dibakar hidup-hidup oleh putranya Manodepi, yaitu Rajbir. Padahal kala itu Sunaini sedang hamil 8 bulan guys. Saksi juga menceritakan kalau Sunaini tidak membunuh Rogers kala itu. Itu terjadi karena kecelakaan yang tak disengaja. Di tengah kondisinya yang terbakar, di saat itu juga bayi yang ada dalam kandungannya terlahir. Tak ada satu orang pun yang menolong Sunaini, hanya ketiga anak-anak itu yang datang dan menghampiri Sunaini. Kejamnya mereka dengan kondisi Sunaini yang sudah lemah tak berdaya, malah membawa anak bayinya yang baru lahir dan dijadikan tumbal sebagai upacara tradisi. Sunaini yang tak kuasa memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat ke dalam sumur tua. Ketiga anak laki-laki yang ingin menolong Sunaini, mereka pun ikut melompat sampai mereka pun tewas semuanya di sana. Tak sampai di situ saja, ketiga istrinya Rajbir yang sudah tak bisa memberikan keturunan dibantai habis. Yang sangat bikin mirisnya adalah ketika istrinya Rajbir mengandung dan janin yang ada dalam kandungannya adalah seorang perempuan, mereka akan menggugurkannya karena mereka tidak mau harus melahirkan anak bayi perempuan. Dan itu sudah menjadi tradisi dari dulu sampai dengan sekarang. Kecuali Rani yang tak mereka bunuh, karena Rani sendiri setelah kejadian itu tak pernah berbicara kepada siapapun. Tapi mereka masih sempat-sempatnya mengelak dan menganggap saksi sedang berbicara ngawur. Dan ternyata saksi tahu anak sulungnya Manodepi yang bernama Rajbir itu adalah Heman, suaminya sendiri. Tak disangka dan tak diduga, Heman menjadikan saksi sebagai tumbal tradisi konyol yang dilakukan keluarga Manodepi. Saksi berjanji akan membongkar ini semuanya kepada publik. Saksi pun pergi dari sana. Heman yang mengejarnya. Namun tiba-tiba saja Rani datang, menghadang dan menikam Heman. Di tengah persimpangan jalan, saksi bertemu dengan ketiga anak-anak itu. Dan mereka menunjukkan saksi arah jalan untuk pulang. Lalu film diakhiri, saksi yang berjalan bersama Rani di tengah perkebunan tebu yang luas. Lalu film pun selesai. Beruntungnya kita tinggal di Indonesia guys. Dengan segala kekurangan yang ada, tapi untuk soal kemanusiaan, di sini tidak akan kekurangan. Masih memegang teguh arti dari silaturahmi. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari film tersebut. Semoga kalian suka dan terhibur. Salam dari saya dan bye-bye.